Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Jadi video ini khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan guru gembul dalam video yang berjudul Watak Orang Indonesia Tidak Ditemukan di Negara Manapun, ya. Jadi saya mencoba untuk menjawab, ya, bukan berarti saya lebih cerdas daripada guru gembul, ya. Saya tetap menghargai beliau, ya, sebagai guru yang sangat luar biasa, ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang bagian daripada fans guru gembul, jangan dirujak, ya, saya. Oke. Tapi saya yakin subscriber daripada guru gembul ini rata-rata orang yang sangat dewasa, yang rasional, ya. Saya yakin itu. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, apa yang saya katakan di video ini semua ada sumbernya, ya. Makanya saya akan tampilkan sumbernya di awal gitu. Jadi saya tidak asal mangap gitu. Ada sumbernya, dan sumbernya akan saya tampilkan di depan dan bisa dicek dan recheck apakah sumber saya katakan itu valid atau tidak, ya. Bisa dicek. Jangan terlalu percaya apa yang saya katakan, ya. Silakan cek dan recheck, ya. Saya hanya mengurai gitu bagaimana kita berpikir kritis gitu, hanya mengurai bagaimana kita berpikir cerdas gitu. Jadi kronologinya guru gembul mengurai beberapa fenomena menarik sekaligus paling absurd, ya, yang ada di Konoha. Seperti contoh misalnya, beliau memberikan kasus-kasus seperti kasus Gus Miftah dengan penjual es teh. Jadi guru gembul di video itu mengurai kok bisa, ya, orang Indonesia itu bisa dalam waktu sekejap itu sangat mencintai sekaligus membenci. Ya, sama seperti Gus Miftah ini, ya. Yang awalnya Gus Miftah ini diagung-agungkan, sangat dicintai, tapi hanya karena silap, ya, dalam berkata, Gus Miftah ini dirujak oleh netizen, ya. Dan sebaliknya, penjual teh es ini yang viral ini dielu-elukan, dikasih duit segepok gitu, banyak-banyak, ya, yang dikasih duit, ada kurang lebih 1 miliar, ya, mungkin, ya, perkiraan saya. Begitu kata guru gembul di video yang diulas kemarin, ya. Jadi selain itu guru gembul juga memberikan kasus-kasus lain seperti misalnya Gus Dur gitu, Bung Karno. Bung Karno dulu tuh sangat disanjung-sanjung, ya. Sebelum dia dilangsirkan secara brutal, Bung Karno itu sangat disanjung-sanjung, sangat luar biasa. Dikata-katain orang jenius gitu, dikata-katain putra sang fajar gitu, dikata-katain orang yang sangat luar biasa gitu, sang revolusioner, ya, bapak proklamasi yang sangat luar biasa. Tapi ketika terjadi G30S, maka beliau itu direndahkan serendah-rendahnya, ya. Bahkan waktu meninggal pun beliau itu sangat tragis sekali, ya. Jadi bagaimana mungkin orang Indonesia itu bisa mencintai seseorang itu berlebihan dan membenci secara berlebihan, tapi dengan waktu momen yang tidak terduga gitu. Selain itu Gus Dur juga seperti itu. Gus Dur juga waktu jadi presiden itu kan dihujat, ya, banyak yang menghujat, banyak hatersnya. Tapi setelah lengser dipuja-puja tuh, ya kan. Bahkan setelah meninggal juga dipuja-puja. Soeharto juga seperti itu. Waktu masa pemerintahnya itu dipuja-puji, ketika terjadi krisis maka dilengsarkan dengan yang sangat brutal, ya. Jadi ini fenomena unik dan menarik, ya, yang ada di Indonesia, ya. Lalu guru gembul bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa masyarakat Indonesia itu bisa membenci dan mencintai sesuatu dalam waktu sekejap gitu, bisa beralih gitu momennya gitu. Jujur, ya, saya sendiri juga sebagai konten kreator mengalami hal seperti ini. Misalnya, ya, saya itu bahas tentang satu topik gitu, terus nanti ada yang komen tuh, ya, komennya itu sangat lucu, ya. Ya, ternyata konten kreator ini nggak secerdas yang saya pikirkan. Dulu saya sangat ngefans sama konten kreator ini, ya, sama bapak Naruto ini, sama Shinobi ini. Saya dikata-katain Shinobi, Naruto, banyaklah saya dikata-katain. Ya. Jadi saya sangat sering mendapati komentar-komentar di channel ini, ya. Dulu saya sangat ngefans, oh saya mah sekarang udah saya nggak subrek lagi gitu. Ada banyak komentar-komentar seperti itu. Kadang saya bacanya juga, saya
ketawa sendiri gitu, lucu ya. Biasanya orang-orang seperti ini, kenapa mereka membenci kita kalau kita membahas satu topik tertentu tapi tidak sesuai dengan pikirannya? Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, yang tidak bisa menerima perbedaan dalam pendapat ya. Tidak bisa menerima. Dan biasanya, uniknya, anehnya, orang-orang seperti ini mengata-ngatain orang lain atau memuji-muji orang lain itu cerdas jika sesuai dengan pendapatnya. Kan aneh kan? Aneh nggak sih? Kalau misalnya nih kita memuji-muji agamanya gitu, kita puji-puji agamanya walaupun itu fake gitu. Kalau misalnya kita pura-pura mualaf gitu, walaupun itu fake gitu untuk cari follower, maka akan dipuji-puji, kita orang yang cerdas, kita orang yang luar biasa, kita orang yang sangat jenius. Tapi kalau kita mengkritik saja, sedikit saja mengkritik agamanya, maka kita akan dikata-katain sesat lah, kafir lah, jolim lah, ya, liberal lah, pokoknya dikata-katain ya. Saya nggak subscribe lagi, saya nggak subrek lagi, dulu saya sangat ngefans, saya berpikir Anda ini cerdas dan lain sebagainya, bla bla bla. Jadi kita dikata-katain bodoh. Jadi di Konoha itu orang yang pintar itu bukan orang yang pintar sebenarnya atau orang yang cerdas sebenarnya, tapi orang yang berpihak dengan pikiran kita. Biasanya seperti itu. Standar orang cerdas di Konoha itu atau di Indonesia itu orang yang berpihak kepada kita. Kalau nggak berpihak dengan kita, maka kita akan dikatakan bodoh. Jadi cara berpikir warga Konoha itu rata-rata seperti itu. Kalau masih berbeda pendapat dengan kita, kita akan habis dibully, dirujak, ya, dikata-katain bodoh. Begitulah risiko jadi konten kreator di Konoha. Saya sangat sering memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan guru gembul sekalipun tidak lepas dari yang namanya pembulian, dirujak sama netizen. Dulu waktu guru gembul mengkritik Balawi, mengkritik Nasab, ya, mengkritik para habaib, beliau ini diul-ulukan gitu, trending di X, trending di mana-mana, trending di Twitter ya, trending di dunia maya gitu, dunia akhirat, pokoknya trending semua. Ya, dipuja-puja, diul-ulukan bagai raja gitu. Tapi ketika sedikit saja guru gembul mengatakan bahwa akidah itu tidak ilmiah, maka beliau ini dijatuhkan serendah-rendahnya, dikata-katain, didoxing gitu. Ya, luar biasa. Bahkan sampai kena mental. Bahkan banyak konten kreator yang seperti guru gembul kok yang udah banyak subscribernya berhenti pamit dari sosial media. Karena apa? Karena begini, netizen kita itu seperti itu. Sedikit saja melakukan kesalahan. Yang menurut saya itu bukan kesalahan ya. Kalau misalnya guru gembul mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa didefinisikan ya. Kalau misalnya beliau ini mengatakan bahwa keimanan itu tidak ilmiah dan lain sebagainya, menurut saya pribadi sah-sah aja. Walaupun misalnya saya nggak setuju, sah aja. Apa soalnya? Apa masalahnya? Kenapa beliau ini dijatuhkan gitu? Iya kan? Ya nggak sih? Ini kan perbedaan pola pikir gitu, perbedaan cara pandang gitu. Sama seperti misalnya melihat angka 6 terbalik. Di satu sisi bisa aja dia angka 6 ya, di sisi lain bisa angka 9 kalau kita melihat secara terbalik. Sama seperti itu. Menurut saya pribadi, guru gembul ini orang yang membuka cara berpikir kita gitu. Berpikir kita yang luar biasa gitu, bisa mempengaruhi kita untuk berpikir secara rasional gitu. Beliau ini sangat cerdas ya, bukan berarti saya melebih-lebihkan beliau ini, enggak. Tapi saya melihat pola pikir beliau ini luar biasa ya, jarang-jarang saya melihat guru sejenius beliau ini. Nah, kita masuk ke inti daripada pertanyaan daripada guru gembul ya. Guru gembul menanyakan, bagaimana mungkin orang Indonesia itu bisa mencintai seseorang itu berlebihan dan juga bisa membenci secara berlebihan ya. Jadi saya menemukan jawabannya ketika saya memahami gitu, memperhatikan gitu selama bertahun-tahun fenomena ini. Sebelumnya juga waktu saya kuliah pernah memikirkan hal seperti ini. Karena background saya itu adalah sastra ya. Belajar tentang budaya juga ya. Fakultas Ilmu Budaya ya. Jadi saya juga memikirkan hal ini dulu. Kenapa bisa seperti itu orang Indonesia ya. Setelah saya memahami gitu, memperhatikan gitu,
Tapi gak apa-apa ya, dibantah aja, jangan percaya apa yang saya katakan gitu sepenuhnya ya. Tetap bisa saya memberikan ruang untuk bisa dibantah ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena orang Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat-sangat emosional ya. Sekali lagi saya katakan, masyarakat Indonesia itu pada umumnya masyarakat yang sangat-sangat emosional, sehingga kita bisa kebablasan dalam membenci seseorang dan kebablasan dalam mencintai, berlebihan mencintai dan berlebihan membenci ya. Karena kita adalah masyarakat yang sangat emosional. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa masyarakat Indonesia itu sangat emosional ya. Jadi saya akan tampilkan datanya nanti ya di sini ya. Ada beberapa faktor ya. Faktor budaya misalnya, ada beberapa segmen ya, segmen faktornya gitu ya. Saya akan membagi beberapa faktor ya. Faktor yang pertama misalnya faktor budaya. Jadi pengaruh budaya yang kolektivitas ya, terutama Asia ya. Pengaruh budaya kolektivitas ini sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia, cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok daripada individu, sehingga emosi kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu. Jadi kalau misalnya ke situ arus berhembus, kita ngikut ke situ ya. Ke situ angin berhembus, kita ngikut ke situ. Sama seperti dulu Rohingya kan, Rohingya itu kita demo gitu karena Pak Jokowi nggak menerima Rohingya, kita demo Pak Jokowi. Kita cintai Rohingya. Tiba-tiba akhir-akhir ini kita membenci Rohingya kan, karena ada beberapa influencer yang mencoba membalikkan suasana gitu ya, mempengaruhi komunitas atau kelompok gitu ya. Jadi kemana angin berhembus kita ikut gitu, kemana angin berhembus kita ngikut gitu, seperti terbawa arus gitu. Ini namanya pengaruh budaya kolektivitas ya. Yang kedua misalnya pengaruh dari nilai-nilai sosial ya. Budaya Indonesia itu menekankan pentingnya keramahan, kesopanan, dan keharmonisan, sehingga emosi menjadi bagian penting dalam interaksi sosial ya, karena faktor daripada nilai-nilai sosial itu sendiri. Yang selanjutnya misalnya pengaruh agama dan spiritualitas. Agama dan spiritualitas memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya, sehingga emosi religius seringkali mempengaruhi perilaku. Contoh misalnya di Konoha itu ya, kalau kita mencintai agama itu, kita mencintai sangat berlebihan gitu, sangat memuja-muji, ngatain agama itu paling sempurna, paling luar biasa ya, saking sempurnanya sampai anti kritik itu agama ya. Kita memuja-muja agama itu sampai luar biasa gitu, paling sempurna, paling bagus dan lain sebagainya. Dan di sisi lain kita mengata-ngatai agama lokal gitu, mengata-ngatain agama lokal sesat, masuk neraka, tidak masuk surga. Padahal agama lokal itu kan agama leluhur kita. Masa kita sebrutal itu terhadap leluhur kita? Tidak menghargai leluhur kita. Jadi ini semacam pengaruh daripada agama dan spiritualitas juga ya. Kita sangat mencintai agama yang baru, misalnya ada di Konoha agama yang baru, kita mencintai berlebihan, dan di sisi lain kita membenci agama lokal gitu ya. Kita sering merusak seperti candi-candi gitu, merusak cagar budaya gitu, cagar keagamaan misalnya, merusak patung-patung dan lain sebagainya. Padahal patung itu kan representasi leluhur kita untuk menyembah Tuhan ya. Itu cuma representasi, bukan menyembah patung ya, bukan menyembah berhala ya. Tapi kita sering salah memahami gitu, saking cintanya kita terhadap agama yang baru ya. Agama yang lama dibenci, agama yang baru disanjung-sanjung, dipuja-puja ya. Dipuja-puja sangat berlebihan ya. Jadi orang Indonesia itu dalam beragama juga seperti itu, sangat berlebihan gitu, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Kalau ada yang mengkritik nanti pasti marah-marah, dikit-dikit demo, ribut gitu. Dan agama lokal biasanya dikata-katain gitu, dikata-katain sesat dan lain sebagainya. Selain itu, faktor psikologis misalnya. Faktor psikologis yang pertama misalnya ketergantungan pada emosi. Masyarakat Indonesia itu cenderung ya lebih mengandalkan emosi daripada logika dalam pengambilan keputusan ya, biasanya seperti itu. Nah, apakah ini ada faktor daripada karena IQ masyarakat Indonesia itu rata-rata 78? Saya melihat ya,
semakin tinggi IQ seseorang itu, maka semakin bisa mengontrol emosi. Saya melihat fenomena seperti itu. Orang yang sangat tinggi IQ-nya itu sangat bisa mengontrol emosi. Dia tidak dipengaruhi oleh emosi. Dia menggunakan pemikirannya dulu, baru menggunakan emosi. Saya sangat sering mendapati fenomena seperti itu. Apakah ini benar atau tidak? Silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak membenarkan ini ya. Ini hanya fenomena yang saya perhatikan ya. Faktor psikologis kedua misalnya, kurangnya pengelolaan emosi, kurangnya kesadaran dan keterampilan dalam mengelola emosi dapat menyebabkan ledakan emosi, dikit-dikit emosi gitu, dikit-dikit ngamuk gitu. Selanjutnya, pengaruh faktor psikologis, faktor seperti stres misalnya, kecemasan dan depresi dapat mempengaruhi kemampuan mengelola emosi ya. Karena ya faktor tekanan mungkin ya, stres gitu. Selain itu faktor sosial juga, faktor sosial seperti kondisi ekonomi, keterbatasan ekonomi dan kesenjangan sosial dapat memicu emosi negatif ya. Jadi kita mengurai dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Selain itu karena faktor konflik sosial juga berpengaruh, konflik antar kelompok dan antar individu dan dapat memperkuat emosi negatif ya. Misalnya nih kita masuk ke lingkungan toksik dalam beragama misalnya. Ya, kita tidak sadar masuk ke ruang lingkup atau circle toksik dalam beragama. Di sana di lingkungan itu kita membenci agama lain gitu, menjelek-jelekkan agama lain. Jadi kita terikut-ikut gitu. Ini namanya masuk ke pengaruh konflik antar kelompok ya. Selain itu, pengaruh media sosial. Media sosial dapat mempengaruhi emosi dan menyebabkan informasi yang tidak akurat dan memicu konflik ya. Karena di media sosial itu kan tidak semua yang kita lihat itu real, ada juga yang fake ya. Jadi kita tidak boleh percaya sepenuhnya yang ada di media sosial, termasuk perkataan saya. Jangan terlalu dipercaya guys ya. Tetap saya memberikan otoritas kepada Anda yang nonton video ini untuk mempercayai apa yang saya katakan atau tidak. Selain itu faktor historis juga ya, seperti sejarah kolonialisme, pengalaman kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan dapat mempengaruhi emosi masyarakat. Ya. Kolonialisme juga mempengaruhi kenapa masyarakat kita seperti itu. Selain itu, konflik politik dan perubahan politik dapat memicu emosi negatif. Wow, luar biasa. Selain itu, trauma kolektif seperti trauma kolektif peristiwa 1965, G30 SPKI, terus konflik Timur Timur. Hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi emosi masyarakat. Jadi saya merasakan sendiri juga gitu ya, ketika saya menjadi content creator ya, ketika saya memberikan pemikiran-pemikiran yang beda gitu, maka saya akan dikata-katain PKI ya, dasar kamu PKI, ateis. Saya dikata-katain seperti itu, sering saya dikata-katain seperti itu. Ini kali ya mungkin ya faktornya, faktor dari kejadian G30 SPKI itu sangat membekas ya di masyarakat, sehingga masyarakat itu sangat tidak terima dengan perbedaan ya, seperti perbedaan pendapat gitu, perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan memberikan upaya mengatasi emosi negatif ini ya. Saya tidak hanya mengkritik gitu, mengurai gitu, tapi memberikan cara, tips dan triks untuk mengatasi emosi negatif ini. Tips yang pertama misalnya pendidikan emosi. Jadi pendidikan emosi itu ada, biasa disebut dengan EQ, bukan hanya AQ juga yang dipelajari ya, tapi EQ juga. Pendidikan emosi meningkatkan kesadaran dan keterampilan mengelola emosi ya. Yang kedua misalnya, tips yang kedua, komunikasi efektif, meningkatkan komunikasi antar individu dan antar kelompok. Jadi jangan sampai miskomunikasi, karena miskomunikasi ini bisa menjadikan konflik guys. Jangan sembarangan gitu memberikan informasi yang tidak jelas gitu. Selain itu, tips yang selanjutnya misalnya pengembangan diri, meningkatkan kesadaran diri dan mengelola stres. Jadi orang yang stres juga mempengaruhi loh ya. Orang yang stres gitu, kalau misalnya ada masalah langsung emosional gitu kan ya, senggol dikit langsung hajar gitu ya, ada seperti itu. Selain itu, faktor atau tips selanjutnya misalnya pengembangan budaya damai
ya meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan. Jangan terlalu konstruktif itu dengan perbedaan. Jangan terlalu membenci perbedaan. Justru perbedaan pandangan itu, pandangan pikiran itu juga akan menghasilkan solusi yang baru gitu. Kalau kita berpikirnya gitu-gitu aja gitu terus gitu tiap hari, tidak pernah beda gitu, bagaimana bisa maju coba, ya kan? Selain itu, saya juga akan memberikan masukan dari saya pribadi ya. Boleh dipercaya, boleh tidak, dan jangan terlalu percaya apa yang saya katakan ya. Yaitu faktor didikan dari keluarga juga, dari orang tua kita. Kalau misalnya waktu kecil kita dididik itu dengan emosional ya, maka kemungkinan besar gedenya juga kita akan emosional. Kalau kita dididik dengan cara kekerasan, kita juga nanti ke anak kita akan melakukan hal yang sama, semacam ospek. Ini sangat berbahaya sekali. Teman saya tuh ada yang kayak gitu tuh, ya, orang tuanya dulu dikit-dikit menggunakan kekerasan, sampai sekarang juga sama anaknya seperti itu. Ya, sering saya nasihatin gitu. Saya nasihatin juga tetap susah, sangat susah berubahnya. Karakter itu sangat susah dirubah ya. Atau mungkin dia punya trauma kali ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, misalnya kalau punya anak gitu, mohonlah gitu, jangan menerapkan sistem yang dilakukan oleh orang tua kita ke kita. Boleh keras, tapi jangan menggunakan fisik gitu ya. Jangan menggunakan emosional. Takutnya nanti dia akan melampiaskan emosional juga ke anaknya. Ya buktinya seperti kita sekarang ini. Ini kan faktor didikan orang tua kita zaman dulu kan sebenarnya. Kita bisa emosional di waktu yang bersamaan gitu, atau bisa membenci di waktu yang bersamaan. Ya, ini sangat berpengaruh ya menurut saya pribadi. Oke, selain itu saya akan menampilkan sumbernya juga ya, karena di video sebelumnya banyak yang komplain gitu, sumbernya mana, dasarnya mana, lu cuman ngebacot doang, nggak berdasar ya, nggak ada sumbernya. Saya akan memberikan sumber dan daftar pustaka ya. Sumber pertama misalnya dari Psikologi Masyarakat Indonesia oleh Profesor Dr. Sri Rumini ya. Yang kedua misalnya Budaya Indonesia, sebuah pengantar, yang kedua Budaya Pengantar Indonesia, atau yang ditulis oleh Profesor Dr. Konja Ningrat ya. Selain itu, yang ketiga misalnya Emosi dan Perilaku Manusia oleh Dr. Sigit Sulistiwo ya. Selain itu Jurnal Psikologi Indonesia ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Di antara sahabat yang nonton video ini, kalau Anda fans daripada subscriber Guru Gembul, jangan dirujak ya, apa yang saya katakan. Jangan dibully ya. Karena saya bikin video ini juga serba sederhana gitu, alat perekamnya juga sederhana, bikin videonya juga sederhana gitu, mikrofonnya juga sederhana, semuanya serba sederhana ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.